Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu, hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan ide pokok dalam sebuah cerita. Yang kedua, siswa dapat memahami cara perkembangbiakan secara generatif. Dan yang ketiga, siswa dapat mengenal karakteristik dua negara ASEAN. Nah, anak-anak ibu, coba buka bukumu di halaman pertama. Coba kamu perhatikan gambar apakah yang ada pada halaman pertama tersebut. Ya, di situ terdapat berbagai jenis makhluk hidup. Masih ingatkah kamu pembelajaran tentang makhluk hidup? Makhluk hidup itu terbagi menjadi 3. 1, manusia, yang kedua, hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, ketiga jenis makhluk hidup ini saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Dan ketiga makhluk hidup ini juga mempunyai manfaatnya masing-masing. Misalnya tumbuhan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi hewan dan juga manusia. Salah satunya adalah sebagai bahan makanan. Kamu tahu jagung? Ya, jagung merupakan salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai bahan makanan pokok di berbagai daerah, termasuk Indonesia. Nah, sekarang coba buka bukumu di halaman yang kedua. Di situ ada teks cerita yang berjudul Bagaimanakah Cara Jagung Berkembang Biak? Kamu baca ceritanya, kemudian tentukanlah ide pokoknya, lalu kamu isi ke dalam diagram di halaman 4. Masih ingat pembelajaran kelas 5 tentang ide pokok? Ya, ide pokok itu adalah informasi yang penting dalam suatu cerita. Jadi nanti kamu cari informasi apa yang penting dalam setiap paragraf. Kemudian tuliskanlah hasil dari yang kamu dapatkan tadi ke diagram di halaman yang keempat. Nah, setelah kamu membaca cerita tadi tentang bagaimana jagung berkembang biak, kamu tentu tahu bahwa jagung berkembang biak dengan cara bunga. Nah, serbuk sari pada bunga tersebut terbang dibawa oleh angin, kemudian menempel di kepala putik tumbuhan jagung yang lain. Proses itulah yang disebut dengan secara generatif. Jadi, perkembangbiakan secara generatif dilalui atau terjadi melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik. Nah, anak-anak ibu, hasil dari penyerbukan tadi disebutlah dengan zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi lembaga dan lembaga berkembang menjadi bakal biji. Kemudian bakal biji berkembang menjadi bakal buah dan bakal buah akhirnya berkembang menjadi daging buah. Daging buah inilah yang dapat kita makan. Ada lagi yang disebut dengan bunga lengkap dan bunga sempurna. Apa ya bunga lengkap dan bunga sempurna? Ada yang tahu tidak? Ya, bunga lengkap, bunga yang memiliki mahkota, kelopak bunga, benang sari, dan juga putih. Sedangkan bunga sempurna, bunga yang dalam satu bunga tersebut ada benang sari dan juga kepala putiknya. Benang sari sebagai sel kelamin jantan dan kepala putik sebagai sel kelamin betina. Adapun contoh bunga lengkap dan bunga sempurna tersebut adalah bunga anggrek, bunga tulip, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bunga-bunga tersebut tidak hanya tumbuh di Indonesia, mereka juga dapat tumbuh di negara lain. Negara yang memiliki kondisi geografis yang sama dengan Indonesia. Nah, negara-negara yang memiliki kondisi geografis yang sama tersebut membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan ASEAN. Masih ingat kan kamu? Apa saja negara ASEAN itu? Ya, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Singapura, dan Thailand. Itulah 10 negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak ibu, ke-10 negara ASEAN ini memiliki kehidupan sosial budaya yang berbeda-beda. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah Brunei Darussalam.
Brunei Darussalam memiliki sebuah kampung yang bernama Kampung Anyar. Kampung Anyar ini merupakan desa terapung dan penduduknya mayoritas adalah orang Melayu. Kebiasaan mereka adalah saat bertemu mereka tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kemudian mereka membuka sepatunya ketika memasuki rumah. Yang selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia memiliki sebuah patung yang bernama Patung Dewa Marungga. Kemudian mayoritas penduduknya yaitu India, Cina, dan juga Melayu. Makanan khas dari Malaysia adalah nasi lemak. Selanjutnya adalah Filipina. Filipina merupakan hasil dari perpaduan budaya barat dan juga budaya timur. Bahasa nasional yang mereka gunakan adalah bahasa Inggris. Dan ada sebuah tarian yang terkenal dari Filipina, tarian yang dinamakan dengan tarian Tiningkling. Selanjutnya adalah Kamboja. Negara Kamboja ini terkenal dengan tarian namanya Aspara dan makanan khas mereka adalah tumisan. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Myanmar terkenal dengan sebutan negara 1000 pagoda karena mereka memiliki banyak kuil yang indah-indah. Nah, mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Selanjutnya yang keenam adalah negara Vietnam. Di negara Vietnam terkenal dengan permainan mencari jangkrik dengan mata tertutup. Kemudian baju khasnya disebut dengan Ai Doi. Selanjutnya yang ketujuh adalah negara Laos. Negara Laos ini terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Makanan khas mereka adalah nasi dan upacara sakral mereka adalah pemberian sedekah. Yang kedelapan adalah Singapura. Singapura yaitu negara yang terkenal dengan sebuah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Kemudian Singapura ini penduduknya mayoritas adalah Melayu, Cina, India, dan juga Eropa. Makan khas di Singapura adalah kepiting cabai. Selanjutnya adalah negara Thailand. Negara Thailand ini merupakan salah satu negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, negara Thailand ini sangat menghargai yang namanya kepala, sehingga mereka tidak berani sekalipun menyentuh kepala. Nah, anak-anak ibu, itulah karakteristik keadaan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Agar kamu lebih paham lagi, kamu boleh baca bukumu di halaman 9 sampai dengan halaman 14 dan kerjakanlah LKS, IPS, dan IPA yang sudah ibu share di dalam grup. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan berkeliaran kemana-mana. Semoga keadaan ini cepat berlalu dan kita bisa belajar seperti biasanya di sekolah. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu.